Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya insyaallah Masjid Nurul Mukmin, yang mudah-mudahan tiang pelunggu senamian senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang tak terbilang, terkhusus pada saat yang penuh dengan kebaikan ini. Alhamdulillah, dengan rahmat dan pertolongannya kita dapat menunaikan kewajiban sholat maghrib kita secara berjamaah. Kemudian alhamdulillah pula kita bisa dengan tenang menyisihkan waktu kita, memperpanjang iktikaf kita menunggu pelaksanaan sholat isya yang kita isi dengan ta'lim yang mudah-mudahan senantiasa dalam redha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam bersama-sama kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi tercinta Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat dan sahabat-sahabat beliau. Mari kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan mengucapkan sholawat ini majelis kita bertambah berkah dan kelak di hari kiamat kita bersama-sama termasuk bagian dari umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan selalu dalam kebaikan, pastilah dia masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang yang menyimpang dari ketaatan, banyak berbuat kejahatan, banyak berbuat dosa ketika dia hidup di atas dunia ini, maka dia pasti dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sepakat kita, dan itu sesuai dengan petunjuk agama, bahwa kita bisa menjadi baik apabila kita punya ilmu, dan ilmulah menjadi syarat untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, keselamatan dunia, keselamatan akhirat.
Namun demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, walaupun kita sepakat dan tentu ilmu menjadi syarat kita untuk bisa mendapatkan itu, namun belum tentu semua orang yang berilmu atau orang-orang yang punya ilmu itu semuanya akan pasti selamat, kecuali orang-orang yang memegang dan selalu menjaga apa yang disebut saripati ilmu, yang disebut dengan ilmul awwalin wal akhirin, ilmunya orang-orang terdahulu dan ilmunya orang-orang terkemudian. Jadi ada kunci ilmu. Walaupun kita sepakat bahwa seseorang itu akan bahagia, seseorang itu akan selamat, seseorang itu akan bisa berbuat baik dan selalu dalam kebaikan adalah kuncinya ilmu, tetapi harus ada saripati ilmu yang menjadi jaminan orang yang berilmu itu akan selalu berada dalam kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita dapatkan satu riwayat dalam kitab Nasoihul Ibad yang ditulis dan disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama asal Indonesia, tinggal dan wafat di Mekah, menjadi guru-guru dari para ulama di tanah Hijaz pada zamannya. Beliau banyak menulis kitab fikih, beliau tulis namanya Safinatun Najah, kitab tafsir Marah Labid, banyak kitab-kitab beliau, dan salah satu kumpulan nasihat dari riwayat-riwayat hadis, ayat-ayat Al-Quran, kata-kata hukama, maupun riwayat-riwayat dari umat-umat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW dan selaras dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Beliau tulis sebuah kitab namanya Nasoihul Ibad yang menjadi syarah daripada Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Dan dalam kitab itu beliau cantumkan satu riwayat bahwa dulu di kalangan nabi dari kaum Bani Israel ada seorang nabi yang memberikan nasihat kepada seorang umatnya yang hendak minta izin kepada nabinya meninggalkan desa dan meninggalkan nabinya untuk pergi belajar menuntut ilmu ke tempat yang jauh, padahal di tengah-tengah dia ada nabi yang diutus oleh Allah. Jadi anak muda itu minta izin, mohon pamit kepada nabinya hendak berguru ke tempat lain. Karena dia ingin selamat, dia ingin bahagia, dia ingin mendapatkan kebaikan. Maka sang nabi pun mengizinkan dia untuk pergi menuntut ilmu, tapi dengan catatan, saya kasih kamu dulu nasihat. Nasihat yang merupakan ilmu atau saripati ilmu dari orang-orang terdahulu, mulai dari Nabi Adam maupun orang-orang terkemudian, yakni termasuk kita dari kalangan umat Nabi besar Muhammad SAW, yang ini di kalangan para ulama disebut dengan saripati ilmu. Artinya kalau ini kita tidak bisa amalkan hal yang dinasihatkan oleh Nabi ini, tidak ada artinya ilmu-ilmu seberapapun banyaknya ilmu kita. Andaikan kita sebagai seorang akademisi yang gelarnya banyak, apapun kita dalam kehidupan ini, ilmu keislaman kita sangat luas. Kita hafal Quran, kita hafal hadis, bahkan kita hafal kitab-kitab ulama. Tapi kalau ini tidak kita punyai, artinya tidak kita amalkan dalam kehidupan kita, tidak akan ada artinya ilmu sebanyak apapun. Seolah-olah sang Nabi ini memberikan nasihat, seberapapun ilmumu, kemanapun kamu menuntut ilmu, tapi kalau kunci ilmu yang merupakan ilmu orang-orang terdahulu dan terkemudian ini kamu tidak miliki dan tidak kamu amalkan, maka tidak ada artinya kamu menuntut ilmu. Nah, sehingga Nabi itu mengatakan, ya fata inni u'iduka bisalasihi sholin. Baik anak muda, kamu silahkan pergi menuntut ilmu.
Tapi sebelumnya saya nasihatkan kamu atau nasihati kamu dengan 3 hal. Yang mana yang pertama kata Nabi itu adalah khafillah bisri wal alan. Bertakwalah kamu kepada Allah, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai, di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang terbuka. Takutlah kamu kepada Allah dikala kamu sendiri ataupun dikala kamu berteman. Artinya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalaupun kita punya ilmu, seharusnya ilmu itu adalah ilmu yang menjadikan kita bisa bertakwa kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Bahkan sangat bahaya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah kalau kita punya ilmu tapi ilmu itu tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah. Karena itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita, manizdada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa-siapa diberikan tambahan ilmu oleh Allah tapi tidak disertakan ilmunya dengan hidayah, maka dia tidak akan bertambah apa-apa baginya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita bertaklim, mengaji dan lain sebagainya, maka sangat penting selain kita menjaga niat kita dengan setulus-tulus dan sebaik-baiknya, maka jangan pernah lupa berdoa. Terus berdoa, sertakan taklim kita dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan ilmu yang disertai dengan hidayah, dan itulah ilmu yang akan bermanfaat. Ya, demi ilmu itu akan menjadikan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertambah ilmu tapi tidak bertakwa, maka tentu kita akan bertambah besar dosa kita. Karena satu kesalahan atau satu kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang tahu bahwa itu kemaksiatan, itu dosa, jauh lebih besar dosanya daripada dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui kalau itu perbuatan salah. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkuruhum illa bil khair. Yang kedua, yang merupakan saripati ilmu orang terdahulu dan ilmu orang terkemudian yang harus diamalkan oleh setiap orang itu adalah jaga lisanmu, kendalikan lidahmu. Jangan sekali-kali kamu membicarakan sesamamu dengan pembicaraan yang jelek, tapi kalau kamu bicarakan sesamamu, maka hendaklah bicarakan dengan pembicaraan yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita sering gagal untuk memperoleh dan mengamankan, mengabadikan pahala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap saat. Karena kita tidak pandai menjaga lisan kita. Banyak di antara kita ya yang rajin berbuat baik, banyak beribadah, sering beramal soleh. Bahkan kalau kita hitung dari pemanfaatan waktu, insya Allah waktu kita yang 24 jam sehari dapat kita gunakan lebih banyak untuk berbuat baik. Namun sayang, pahala kebaikan yang sekian banyak kita lakukan sering kita hilangkan sendiri, sering kita rusak dengan ketika kita tidak pandai menjaga lidah kita, suka membicarakan keburukan sesama kita. Dan kalau kita bicara situasi, kondisi keadaan masyarakat si makin niki jamaah senami rahimakumullah, pal iyazubillah, inilah yang banyak terjadi. Orang akhir zaman lebih banyak ya yang suka membicarakan kekurangan sesamanya daripada kelebihannya. Padahal hadirin sekalian rahimakumullah, dalam akhlak Islam
membicarakan keburukan seseorang yang disebut ghibah itu adalah termasuk dosa besar. Tidak mungkin akan dimaafkan kecuali kalau kita taubat dengan taubatan nasuha. Tidak cukup juga kita hanya sekedar menyesal, memberhentikan perbuatan buruk itu lalu beristighfar, tapi kita harus beristihlal atau mohon halal kepada siapa yang kita ghibah atau bicarakan dengan pembicaraan yang buruk itu. Karena nanti Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di hari kiamat akan ada, bahkan tidak sedikit, kata Nabi, di antara kita umat-umat beliau ini yang menjadi orang muflis. Muflis itu adalah orang-orang yang bangkrut. Yang kata Nabi, orang muflis itu adalah orang bangkrut itu ketika dia hidup di atas dunia, dia banyak melakukan amal soleh sampai pahalanya itu sangat banyak. Namun sayang, ketika dia hidup di atas dunia rajin beramal soleh dengan pahala yang sangat banyak, dia juga banyak mengganggu atau menzolimi sesamanya. Termasuk dan yang paling banyak dilakukan oleh orang akhir zaman itu adalah melakukan ghibah itu atau pembicaraan dengan pembicaraan yang tidak baik. Walaupun ketidakbaikan itu ada pada orang itu. Kelengean ini ya dengan ampuk terbicara yaran ghibah. Lamun dik narak kelengean itu ampuk teparan dengan lengi, justru itu namanya memfitnah, dosanya lebih besar lagi. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, orang yang bangkrut itu yang banyak berbuat baik ketika hidup tapi juga sering menggibah orang. Maka ketika pulang ke hari kiamat atau di akhirat itu, kelak dia akan membayar dosa-dosa kesalahannya yang menggibah. Nah, misalnya tiang makin berjamaah, pelungguh de tiang bisa jadi contoh. Berjamaah, alhamdulillah, insya Allah dapat pahala yang besar. Satu sholat yang saja sudah berubah jadi 27 derajat. Tapi selesai sholat, tiang gibah Kak Tuan Haji Saridin, tiang gibah Kusmaya dia, tiang gibah ini, tiang gibah Haji Sahlat, dinarak dengan kena si terawasan, maka pahala sholat berjamaah tiang niki besok akan habis tiang pakai untuk membayar dosa tiang menggibah Kak Tuan Haji Saridin. Mungkin dari 27 pahala, misalnya kalau kita bicara 27 derajat, 15 yang pakai membayar ke Tuan Haji Saridin, 10 atau 12 yang membayar Haji Kus, masih 2 atau yang berotang, buis pahala. Maka bagaimana keadaan? Oh, dosa ini yang tempat yang masih berutang, dosanya dia yang akan dipanggulkan kepada tiang. Dosanya Pak Haji Sahlan diambil ya untuk ukuran membayar kesalahan tiang. Seberapa besar dosa tiang itu, segitulah dosa besarnya dosa Pak Haji Sahlan yang diambil lalu dipanggulkan ke tiang. Kemudian tadinya tiang datang dengan pahala yang banyak, ternyata pada akhirnya berdosa karena memanggul dosa orang sebagai bayaran kesalahan itu, summa turiha pinnar, akhirnya tiang akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, jadi akan sia-sia kebaikan kita Bapak Ibu sekalian rahimakumullah kalau kita tidak pandai menjaga lisan, kalau kita tidak pandai menjaga lidah kita. Maka kalau dalam prinsip yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diminta oleh beliau janganlah sampai keluar dari lisan kita itu kecuali kata yang benar. Sampai beliau dalam hadisnya beliau mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada hari kiamat, maka hendaklah dia berucap yang baik. Kalau tidak bisa berucap yang baik, maka hendaklah dia diam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa kata-kata yang baik yang seharusnya senantiasa keluar
dari lisan setiap orang beriman ketika dia berucap yang baik itu tiada ada lain kecuali ucapan yang nilainya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bermanfaat, kalimat-kalimat yang akan menjadikan kita lebih dekat dan lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian rahimakumullah, kata sang Nabi, wanzur khubzaka alladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Perhatikanlah roti yang menjadi makananmu, sangu hidupmu. Jangan sekali-kali kamu memakan makanan rotimu itu sampai pasti rotimu itu adalah roti yang halal. Dalam arti kata, secara singkat Nabi ini mengatakan, perhatikan apa yang menjadi makanan atau rezeki yang kamu konsumsi itu tidak ada lain, pastikan rezekimu itu rezeki yang halal. Kenapa Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seberapapun kebaikan yang kita lakukan, kalau itu kita biayai, kalau itu kita berasal dari hal yang haram, maka itu tidak akan pernah bisa mendapatkan pahala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau kita berhaji, ibadah haji itu sangat besar pahalanya, tetapi ibadah haji itu tidak akan pernah berpahala dan tidak akan diterima oleh Allah kalau biaya kita pergi berhaji itu ada dari asal yang haram, yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Begitu juga kalau kita berumroh, begitu juga kalau kita sholat, begitu juga kalau kita berdoa. Tidak ada ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau makanan kita makanan yang haram, pakaian kita pakaian yang haram, ya, minuman kita minuman yang haram. Tapi pastikan semua yang kita konsumsi, yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah adalah yang kita peroleh dengan cara yang halal. Jadi ini 3 kunci. Selalu bertakwa di mana saja kita berada, jaga lisan kita, lalu pastikan apa yang kita konsumsi dalam hidup kita, nutrisi-nutrisi yang masuk termasuk pakaian kita. Kalau kita beribadah, alat yang kita gunakan itu adalah berasal dari sumber yang halal, bukan yang haram. Ingat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita membaca hadis Al-Arba'in Imam Nawawi, hadis Arba'in Imam Nawawi, maka diceritakan pada hadis pertama itu, ya, diceritakan bagaimana Sayyidina Umar, ya, menceritakan kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana seorang yang berdoa, panjang doanya, rambutnya kusut masai, tapi makanannya makanan yang haram, makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram. Terus dia berdoa kepada Allah. Nabi sendiri mengatakan, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hadirin sekalian rahimakumullah, hal yang menjadi tantangan berat kita di akhir zaman ini. Banyak di antara kita, ya, yang kurang berhati-hati untuk masalah rezeki yang kita konsumsi atau rezeki yang kita peroleh untuk membiayai hidup dan aktivitas kebaikan-kebaikan kita. Sekali lagi Tiang ingatkan diri Tiang dan kita semua bahwa apapun yang kita perbuat dari kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah kepada Allah, kalau itu kita biayai dari hal yang tidak pasti halalnya atau dari hal-hal yang haram, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, jadi kalau misalnya uang kita peroleh dengan kita korupsi karena kita pejabat, atau uang kita peroleh karena kita misalnya menjadi rentenir,
Lalu itu yang kita pakai bersodakoh, itu yang kita pakai beramal jariah. Kita rasakan diri kita melakukan itu semua, ya bisa saja, tetapi ketahuilah itu tidak akan bermanfaat, artinya tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu hadirin sekalian, Tiang mengajak diri Tiang dan kita semua, mari di mana saja kita berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi ini mengatakan khafillah fis-sirri wal alaniyah, maka Nabi kita mengucapkan kata-kata ini dalam bahasa yang lebih simpel. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, tentang lisan ini, kalau Nabi kita Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya, idmanuli ma baina lahyaika ma baina lahyaikum wa ma baina pahaizikum. Ini yang di antara dua selangkangan ini, admantu lakumul jannah. Idmanuli ma baina lahyaikum wa ma baina pahizaikum admantum lakumul jannah. Admantu lakumul jannah, jaminkan padaku apa yang ada di antara dua bibir, namanya dua bibir, ya, dan apa yang ada di antara dua pahamu. Jaga dia dengan baik, jangan sembarang menggunakannya. Ini lidah ini kendalikan dia dengan baik, kemaluanmu juga kendalikan dengan baik. Saya jaminkan surga untukmu, kalau bahasa Nabi kita, ya. Kemudian dalam hal rezeki, sama seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Bani Israel, itu adalah kunci untuk kita bisa segala kebaikan yang kita perbuat akan diterima dan mendapatkan pahala. Tapi kalau rezeki yang kita konsumsi, baik makanan ataupun minuman, dan juga pakaian atau alat-alat yang kita gunakan untuk beribadah, kita biayai dari hal yang haram, fal iyazubillah, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagai sedikit nasihat dan mudah-mudahan menjadi bahan diskusi kita untuk mengisi sekitar 10 menit lagi waktu untuk masuk sholat isya. Mudah-mudahan bisa kita tangkap dengan baik dan bisa kita amalkan, sehingga ilmu yang setiap saat bertambah dalam kehidupan kita bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, bisa menjadikan kita menjadi orang yang mampu menjaga lisannya, dan selalu menjadikan kita berhati-hati di dalam mencari rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.